Kami sadar ada begitu banyak godaan-godaan yang ingin membuat hidup kami jauh dari Tuhan. Kami bersyukur Tuhan ketika Tuhan mampukan kami untuk boleh melewati saat-saat sulit dengan satu keyakinan, Tuhan menolong kami. Namun kami sadar Tuhan, ada saat di mana ketika kami menghadapi satu situasi sulit, kami menjadi takut dan tidak jadi melangkah maju. Kami merasa takut dan menyerah pada keadaan. Kami merasa takut dan lupa bahwa Tuhan sanggup menolong kami. Ampuni dan kasihani kami Tuhan. Ketika kami pun menghadapi satu kenyataan di mana dibutuhkan kerelaan hati untuk melakukan semua itu dengan berbagai pengorbanan. Ampuni kami Bapa, ketika kami tidak sepenuh hati, tidak rela hati untuk melakukan sesuatu menurut kehendak Tuhan. Ya Tuhan, kami membuka kehidupan kami di hadapan Engkau. Kami sadar ada begitu banyak hal yang kami lakukan yang melawan, melanggar kehendak Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati kami memohon, ampuni dan kasihani kami. Biarlah belas kasih Tuhan boleh kami rasakan. Dan kami percaya ketika kami memohon dengan penuh kerendahan hati, Tuhan akan menghapus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk belas kasih-Mu dalam hidup kami. Amin. Kita sambut dengan Kidung Jemaat nomor 39, Ku diberi belas kasihan. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang sambil melihat kepada salib Kristus, mengaku dosa di hadapan Allah. Berita anugerah Allah, Yesaya 44 ayat 22 berkata, Aku hapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan dosamu seperti awan yang tertiup. Aku, sebab aku telah menebus engkau. Kita sambut dengan NKI 229, Ajaib Anugerah Yesus. Lidahku tak termakan
Sungguh ajaib anugerah-Mu yang boleh menghapus dosa kami. Sungguh ajaib keselamatan yang Tuhan beri dalam hidup kami lewat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, sehingga kami manusia yang seharusnya binasa karena dosa diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Di tengah-tengah anugerah Tuhan yang sempurna dalam hidup kami, saat ini kami akan membaca Alkitab. Tuhan, tolong kami, bimbing kami untuk boleh memahami firman-Mu dan boleh melakukannya, sehingga lewat pemberitaan firman saat ini, ketakutan yang sering kami alami boleh sirna, dan kami dituntun untuk memiliki kerelaan hati, melakukan yang terbaik untuk Tuhan, menuntun kami untuk menjadi orang yang tidak menghalang-halangi pembangunan, tidak menghalang-halangi satu kesempatan untuk memajukan jemaat dan memajukan kami memuliakan Tuhan. Nikmati kuasa firman-Mu saat ini. Bersabdalah buat kami Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, pembacaan Alkitab saat ini terambil dalam kitab Nehemia. Nehemia dalam Perjanjian Lama sebelum kitab Ester. Nehemia pasalnya yang kedua, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membacakan untuk kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Tekad untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Sesudah 3 hari aku di sana, bangunlah aku pada malam hari bersama orang saja yang menyertai aku. Aku tidak memberitahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kota dan ke kolam raja. Karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu, aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan saksama tembok itu. Kemudian aku kembali, lalu masuk melalui pintu gerbang lebak. Demikianlah aku pulang. Para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan, karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi, baik kepada para imam maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa dan para petugas lainnya. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem, supaya kita tidak lagi dicela. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga
mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ketika Sanbalat, orang Horon, dan Tobia, orang Amon, pelayan itu, dan Gesem, orang Arab, mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, "Apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja?" Aku menjawab mereka, kataku, "Allah semesta langit, Dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem." Demikianlah pembacaan Alkitab saat ini. Berbahagialah kita yang tidak hanya membaca dan merenungkan firman Tuhan, tapi yang mau memelihara firman itu dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Saudara-saudaraku, Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Kita sungguh bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh kembali beribadah di rumah Tuhan. Seperti yang saya sempat katakan juga ketika saya memimpin ibadah, bahwa belum semua gereja beribadah di rumah gereja mereka. Tapi kita dengan berani disertai dengan memohon hikmat dari Tuhan untuk mengikuti setiap protokol kesehatan yang ada, sehingga kita diizinkan dan layak untuk beribadah di tempat ibadah kita seperti saat ini. Semua karena anugerah Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, semua orang bisa saya katakan, saya pastikan pernah merasa takut. Siapa yang gak pernah rasa takut di sini? Rasanya semua pernah rasa takut. Kalau anak-anak mungkin rasa takut gelap, mau pergi kamar mandi mesti mama atau papa antar atau kakak antar. Mungkin remaja, pemuda merasa takut ketika tidak diterima oleh teman-teman mereka. Rasa takut mungkin ketika, aduh seumur berapa ini, rupa belum ada tanda-tanda mau tarik meja panjang, orang Manado bilang. Mungkin ada rasa khawatir dan rasa takut. Kita mungkin yang orang dewasa mungkin merasa takut kehilangan orang-orang yang kita kasih. Ada begitu banyak macam rasa takut yang kita alami. Dan di masa pandemi COVID-19 ini, atau semakin banyak orang-orang takut mau keluar rumah, apalagi ketika masa PSBB berlaku. Takut mau ke tempat keramaian. Takut ada saudara sakit di rumah sakit pun takut mau besuk di rumah sakit karena situasi. Ada yang meninggal pun takut untuk melayan dengan situasi sekarang. Ada banyak rasa takut yang kita alami. Bahkan ada rasa takut yang berlebihan. Sempat Pak Mantiri cerita tentang seorang analis yang diminta untuk pergi ke satu rumah memeriksa dia COVID atau enggak, untuk di swab. Kasihan analis ini sudah karena panggilan sesuai permintaan keluarga, dia datang, dia dipersilakan masuk, tapi ternyata salah satu tuan rumah itu mungkin dipersilakan masuk, asisten rumah tangga. Ketika dia masuk di dalam, dia langsung diusir, "Kamu jangan masuk ke sini, biar kami yang keluar, biar kami yang ke mobil untuk terima, untuk diperiksa." Padahal dia sudah dengan perlengkapan. Ya, memang manusiawi juga. Ada rasa takut yang berlebihan. Sampai kasih analis itu balik ke rumah sakit,
sambil nangis katanya, dengan merasa dia akan menjalankan tugas, sudah melakukan yang seharusnya dia lakukan, tapi kemudian ditolak mentah-mentah, diusir mentah-mentah. Ada begitu banyak rasa takut yang kita alami dalam hidup ini. Seperti Nehemia pun. Kalau kita baca di pasal 2 ayatnya yang kedua, di situ bagaimana Nehemia merasa takut. Saudara-saudaraku, Nehemia ini seorang juru minum raja. Itu di pasal 1 ayat terakhir dikatakan. Juru minum raja itu jabatan yang terhormat. Bayangkan kalau bukan kepercayaan raja, dia mungkin bisa taruh racun di minuman raja. Dia orang penting di bangsa Babel. Tapi kemudian ketika dia mendengar bahwa tanah airnya, tempat dimakamkannya nenek moyang mereka, dalam keadaan hancur, tembok Yerusalem terbongkar dan terbakar, dia punya kerinduan untuk membangun negerinya. Dan karena keresahan ini mukanya muram. Dan raja yang sayang kepada Nehemia tanya kepada Nehemia, tidak salah muram, tentu engkau sedih. Itu yang pasal 2 ayat 2 berkata. Bertanyalah raja kepada Nehemia, mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Nehemia 2 ayat yang kedua. Nehemia pun pernah merasa takut. Dia takut untuk meminta izin kepada raja ke tanah airnya, membangun bangsanya. Tetapi mari kita lihat apa yang dilakukan Nehemia dalam rasa takutnya. Dia tidak berhenti untuk kalau begitu nyenak jadi juga kita mau bilang Pak Raja apa yang kita mau. Tetapi di ayat selanjutnya, ketika raja bertanya, apa yang engkau mau? Dituliskan di situ bahwa Nehemia berdoa pada Tuhan. Baru dia jawab, yang mulia, saya mendengar negeriku bla bla bla. Saya pengen kembali untuk membangun negeriku. Dan Raja Artasasta saat itu mengizinkan dia kembali. Saudara-saudaraku, poin apa yang boleh kita dapat di sini? Nehemia memberi contoh ketika ada rasa ketakutan dalam hidup kita. Yang harus kita lakukan pertama adalah apa? Berdoa kepada Tuhan. Bukan ketika ada tantangan, rasa takut, enggak jadi sudah mau bikin apa-apa. Rasa takut, kalau begitu, diam aja. Tidak. Ketika Nehemia merasa takut, firman Tuhan dikatakan, dia datang berdoa kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, apa yang dia takutkan ternyata bisa lewat. Raja Artasasta mengizinkan dia boleh kembali ke negerinya. Bahkan sesuai permintaan Nehemia pun, raja kasih surat kalau dia mau lewat bangsa-bangsa, negeri-negeri lain atau daerah-daerah lain, ada surat yang dia pegang. Raja mengizinkannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemudian setelah dia mendapat izin dari raja, Nehemia kembali ke negerinya. Dan di sini saya catat, kita perlu belajar dari Nehemia kerelaan hatinya. Dia di posisi bagus di Babel.
Dia menjadi kesayangan raja, bisa dikatakan. Tapi dia mau meninggalkan itu untuk kembali ke tanah airnya, membangun negerinya dengan berbagai resiko. Belum tentu keinginannya diterima baik oleh orang-orang di sana. Tapi kita bisa melihat bagaimana Nehemia memiliki kerelaan hati untuk meninggalkan kenyamanannya itu dan siap untuk berhadapan dengan berbagai tantangan dan bahaya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada satu bagian yang ketika saya baca tadi, saya memberi tekanan. Di situ dikatakan, aku tidak beritahu kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Saya melihat lalu orientasinya kepada Tuhan. Dia takut datang pada Tuhan. Dia punya rasa untuk membangun negerinya, dia percaya itu dari Tuhan. Dan dia mau lakukan itu untuk Tuhan. Dan dengan kerelaan hatinya ini, dia tidak bolok-bolok dalam arti spekul Jo, kita langsung bangun Jo. Tidak. Tapi dia wujudkan juga dengan dikatakan dia mengamat-amati negeri itu. Dalam kerelaan hatinya dia lakukan apa yang dia bisa lakukan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bicara soal kerelaan hati, saya rasanya perlu acungan jempol untuk jemaat kita. Dalam hal target kolom, mungkin untuk simpatisan orang yang baru pertama kali masuk di sini belum tahu, kami pakai gedung ini dengan membayar 250 juta setiap tahun. Keanggotaan jemaat kami waktu itu mungkin pindah ke sini belum sampai 40 kan dari BNP. Kemudian sedikit-sedikit bertambah. Mungkin sekarang bisa dikatakan 50-an atau 60-an. Kita pernah merasa takut, ada orang yang tidak mampu membayar ini. Tapi lihat, dengan kerelaan hati jemaat, target tiap kolom 1 sekian dengan kesepakatan, dengan melihat kondisi anggota jemaat. Kolom 2, kolom 3 sampai kolom 5. Puji Tuhan selalu kalau panitia pembangunan kasih laporan di grup, jarang komo nyenak sampai target. Malah berapa bulan terakhir di masa COVID lebih dari 100%. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang boleh menganugerahkan kerelaan hati buat kita. Banyak mengeluh, Tuhan mau makan apa orang besok, mau bayar bagaimana di rumah kontrakan. Tapi ternyata sampai saat ini Tuhan nyanda biar jemaat Kedim Sion. Amin Bapak Ibu. Dan kalau kita punya kerelaan hati seperti itu, pasti Tuhan buka jalan. Terbukti kok sampai saat ini. Ketakutannya ada apa bayar ini sewa waktu bulan Juni. Tuhan kasih lebih malah uangnya. Tuhan gerakan hati pemilik ruko ini, boleh saya turun sedikit DP harga karena orang sekian bulan yang pakai ruangan ini. Itu keajaiban yang boleh kita alami. Dalam hal kerelaan hati juga, kita perlu kasih pujian, aplaus untuk tim gugus tugas COVID Jemaat Kedim Sion. Dari awal bentuk tim ini, dorang sesiapkan semuanya, bergilir saat minggu ke minggu bertugas dengan berbagai situasi, tapi tetap ada kerelaan hati untuk melayani. Dan kita pun
bisa melihat. Mungkin di jemaat-jemaat lain, saya kemarin ada teman pendeta di Manado, WA di grup kami. Sapa boleh share yang renungan tanggal 9 ini. Lalu saya bilang, oke, kami di Jakarta sudah dapat WA dari Sinode. Kami semua pendeta biasanya dapat WA MTPJ renungan harian. Saya share ke dia. Dibilang, makasih Celing. Nama panggilan saya di kampus Celing. Makasih Celing. Torang kesiang persembahan minus. Mau beli MTPJ saja saya tidak dapat beli torang. Ya itu situasi sekarang. Bukan kita mau bersenang-senang di atas penderitaan mereka, tapi yang kita mau katakan betapa kita jemaat Gemim Sion, jemaat yang bilang bisa dikatakan kecil, yang dirintis, susah payah ada di Jakarta ini, di masa pandemi, di masa sulit ini, tapi kita masih tetap bisa bertahan. Bahkan kalau kita lihat saldo lebih banyak dari yang sebelum masa Covid. Tepuk tangan Bapak Ibu. Ini semua karena kasih Tuhan. Ketika kita ada kerelaan hati untuk memberi, ketika kita punya kesediaan hati untuk berbagi, dan itu semua untuk kemuliaan Tuhan, pasti Tuhan berkati dan Tuhan buka jalan. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kerelaan hati terus diminta untuk kita. Di masa Covid ini, ya, sekarang setelah masa PSBB so lewat, ya, orang so boleh keluar sedikit-sedikit. Tapi kita ingat waktu masih masa PSBB, sempat ibu-ibu share di grup WKI, kalau mungkin di grup Gemim Sion, bagaimana itu satu ibu di rumah ini bawa sirang bunga, mar sedang tinggi, sedang tas bagus, sedang baju bagus. Deh mama, DP anak tanya, mama mau pi mana? Mau sirang bunga? Mau masak di dapur, mar sobasteri, mama mau pi mana? Mau masak. Emang yang menghibur diri. Tapi cuma mau sedikit bergurau bahwa masa-masa sulit ini ya pandai-pandai yang menghibur diri, pintar-pintar untuk menerima kenyataan dengan terus bersyukur kepada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan kerelaan hati yang sungguh besar dari Nehemia, dia terus maju untuk membangun negerinya. Dan kita bisa lihat di sini, ketika Nehemia menyampaikan kepada masyarakat, kepada umat Tuhan, bahwa kita akan membangun negeri ini. Di ayat 18 dikatakan, ketika kuberitahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Bapak Ibu, kita lihat di sini. Ketika ada kerelaan hati yang sungguh untuk melayani, melakukan sesuatu yang baik. Ketika Nehemia mengungkapkan niat baiknya, umat menyambutnya dengan penuh sukacita. Kami siap membangun. Ini harus kita contohi terus. Membangun jemaat Gemim Sion ini tidak mudah. Tapi ketika ada ide ini, ya saya dukung, kami dukung. Kita ingat juga ketika kita pindah di sini, ibadah jam 10 pagi, kemudian ada usul ibadah sore. Ada orang yang bilang, aduh tapi anggota jemaat sebagi cuma sedikit pagi ini, mau bikin 2 kali ibadah. Tetapi ada yang dukung, mari maju. Mau bayar pemusik yang dari luar, so lebih banyak yang persembahan, tapi tetap maju.
Di sini juga kita bisa melihat ada yang mendukung, dan di sini dikatakan juga yang Sanballat, Tobia, Gesem, orang menolak untuk membangun. Itu pun yang terjadi di saat kita membangun jemaat, hidup dalam persekutuan. Ada yang dukung satu program, ada yang nyanda. Tapi kalau itu memang baik untuk memuliakan Tuhan, maju, itu pasti membawa kegunaan, membawa manfaat, membawa sukacita dan damai sejahtera. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang untuk menghadapi sesuatu atau melakukan sesuatu yang baru, satu perubahan, pasti akan ada yang suka, ada yang tidak, ada tantangan, ada bahaya. Disinilah kita boleh selalu mengutamakan Tuhan. Kita minta hikmat dari Tuhan. Perenungan minggu yang lalu bicara soal hikmat. Untuk tidak jadi orang bodoh, kalau gali lubang, ya terus kasih tanda, jangan sampai orang masuk di lubang itu. Artinya kalau kita temui bahaya, minta hikmat dari Tuhan, supaya kita bisa menghadapi itu dengan baik dan benar. Dan di masa COVID-19 ini juga, kita tahu bersama protokol yang ada jelas. Pakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak. Mungkin ada yang lain-lain juga, jaga imun, olahraga, dan seterusnya. Paling tidak 3 yang utama ini. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Karena kalau kita tidak lakukan itu, bahaya mengancam kita. Ya puji Tuhan, kita semua diberi hikmat untuk tetap melakukan itu. Tapi ada orang yang sengaja nak bikin itu. Kita boleh lihat di jalan-jalan, ada orang naik motor pun tidak pakai masker, pasar tidak pakai masker, kumpul rame-rame, sampai ada yang bilang pakai masker. Setelah berkumpul makan bersama, sudah lupa buka masker, so bercerita senda gurau, nak pakai masker, dan banyak kasus. Akhirnya COVID tersebar secara cepat. Untuk hadapi tantangan, kita harus minta hikmat dari Tuhan, supaya kita tidak melakukan kesalahan dan akhirnya menjadi korban. Karena kita pun ingat bahwa anak-anak Tuhan, kita mau hidup sebaik apapun, mau berusaha untuk melakukan kehendak Tuhan, godaan di sekitar kita terus ada. Seperti firman Tuhan, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum ada di sekitar kita. Kita harus waspada. Saudara-saudaraku, dari kisah Nehemia untuk bacaan di pagi ini, pada ini kita boleh melihat ketika Nehemia mengawali semuanya dengan meminta perlindungan dari Tuhan. Dia memiliki kerelaan hati untuk membangun negerinya. Dia siap menyikapi setiap ancaman yang ada. Dan ketika ada orang pun yang menolak dan melawan dia, dengan mengejek dia, mungkinkah kalian membangun tembok Yerusalem ini? Nehemia menjawab, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Amin Bapak Ibu. Pada akhirnya kita mengakui, kalau selalu hidup kita orientasinya kepada Tuhan, kita tidak akan takut menghadapi bahaya. Sekalipun banyak orang di sekitar kita menolak kita, mengolok-olok kita, tapi kita akan sanggup menjawab, Allah semesta langit, dialah yang membuat kita berhasil. Kiranya ini boleh menjadi
menjadi bagian kehidupan kita semua. Dan kalau sebentar akan ada penungguhan CD untuk kedua saudara kita, diingatkan juga setelah menjadi CD jemaat ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Juga ada hak yang kita boleh terima. Kalau sebelum CD, Bapak Ibu belum boleh ikut perjamuan, belum boleh memiliki hak untuk memilih dan dipilih menjadi pelayan khusus. Tetapi setelah diteguhkan CD jemaat, kedua ibu ini sudah boleh ikut dalam perjamuan kudus, dan besok-besok ada pemilihan pelsus, bisa memilih dan dipilih. Ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Ingat, lakukanlah itu semua, dan semua itu untuk kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan diri sendiri. Andalkan Tuhan dalam hidupmu, maka Tuhan akan buat kita berhasil. Amin. Saudara-saudaraku, saya undang kita semua untuk berdiri dan bersama segenap orang percaya kita mengungkapkan pengakuan iman berdasarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, dan saat ini kita akan mendengarkan kesaksian pujian kuartet.
Terima kasih untuk persaksian pujian yang sungguh indah. Tuhan memberkati ibu-ibu yang sudah boleh membawakan pujian. Saudara-saudaraku, saat ini kita akan mengikuti kata ibadah peneguhan anggota siri jemaat. Jemaat Tuhan Yesus, seperti yang telah diinformasikan bahwa pada hari ini ada 2 peserta katekisasi akan diteguhkan menjadi anggota sidang jemaat. Oleh karena tidak ada faktor-faktor yang menghalangi pelaksanaan rencana ini, maka sekarang kita akan meneguhkan mereka. Tetapi sebelumnya perlu dipelajari bersama apa yang menjadi tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota sidang jemaat. Tugas dan tanggung jawab semua anggota sidang jemaat adalah menunaikan tugas gereja, yakni membangun, membarui, dan memelihara Tuhan gereja, menyaksikan dan memberitakan Injil Yesus Kristus kepada segala makhluk, melayani sesama dan seluruh ciptaan demi keutuhan ciptaan Allah, perdamaian, dan keadilan. Tugas-tugas tersebut dilaksanakan dengan mendayagunakan semua karunia yang telah dianugerahkan kepada kita masing-masing, baik dengan perkataan maupun dengan tindakan. Dalam Alkitab, tugas dan tanggung jawab ini diterangkan sebagai berikut. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Tugas dan tanggung jawab itu hanya dapat dilaksanakan dalam rangka persekutuan gereja yang nampak dalam meja Yesus Kristus sebagai kepala gereja memberi roti dan anggur kepada kita dan melayani kita. Oleh peneguhan sebagai sidang jemaat, maka peserta katekisasi diterima sebagai anggota penuh dalam persekutuan tubuh Kristus, diterima dalam persekutuan meja perjamuan Tuhan, berhak memilih dan dipilih selaku pelayan khusus, serta wewenang lain dari seorang sidang jemaat seperti diatur dalam tata gereja genim. Saudara-saudaraku, untuk kedua diundang untuk berdiri. Di depan kita telah berdiri saudara-saudara kita yang bersedia mengaku iman yang rasuli dan am, dan dengan demikian dapat diteguhkan sebagai anggota sidi di jemaat ini, agar menjadi lebih nyata kepada kita bahwa mereka bersedia memenuhi panggilan Tuhan. Maka kami silahkan saudara-saudara untuk menjawab secara jujur di hadapan Tuhan dan jemaat sebagai saksi pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, apakah saudara-saudara mengaku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus? Kedua, bersediakah saudara-saudara menjadi anggota sidang jemaat Tuhan dan menerima panggilan untuk mengikuti Yesus Kristus selaku Tuhan dan Juru Selamat, baik dalam kehidupan maupun dalam menghadapi maut, bahkan mengakui di depan manusia, bahkan dengan gembira bekerja di ladang Tuhan? Ketiga, maukah saudara-saudara berjanji sebagai anggota sidi dari Gereja Masehi Injili di Minahasa, bahwa dengan rajin mengambil bagian dalam pelayanan firman Tuhan dan sakramen-sakramen, bertekun dalam doa dan pembacaan Alkitab, serta rajin bekerja untuk pembangunan jemaat dan masyarakat,
sesuai karunia-karunia yang telah dianugerahkan kepada saudara-saudara. Saudara Ferawati Oktaviana Snai, apakah jawab saudara? Ya, saya mengaku, bersedia dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Ibu Pungki Oro, apakah jawab saudara? Ya, saya mengaku, bersedia dan berjanji dengan segenap hati. Semoga Tuhan menolong saudara-saudara untuk setia pada pengakuan, kesediaan, dan janji yang saudara-saudara ucapkan hari ini. Amin. Dipersilakan untuk berlutut dan untuk pelayan khusus diminta untuk berdiri mengayomi saudara. Berdasarkan baptisan saudara-saudara, bahkan pengakuan iman saudara-saudara, maka kami sebagai pelayan Yesus Kristus meneguhkan saudara-saudara menjadi anggota sidi jemaat Gereja Masehi Injili di Minahasa, dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Dengarkanlah nasihat. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, berdasarkan pengakuan iman saudara-saudara, maka saudara-saudara turut mengambil bagian dalam tugas dan panggilan jemaat Yesus Kristus di dunia ini.
Oleh karena itu ingatlah senantiasa bahwa kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Efesus 2:19 sampai 20. Saat ini kesempatan surat silakan duduk dan saudara mari. Saudara-saudara anggota jemaat, oleh karena saudara-saudara telah mendengar pengakuan iman kedua saudara kita ini, maka kami menyerahkan mereka dalam kasih dan pelayanan saudara-saudara sebagai anggota-anggota Sidi baru. Bersama dengan kami, maka kedua saudara ini adalah satu dalam Tuhan. Ingatlah pesan Yesus Kristus Tuhan kita, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Terimalah kedua saudara ini untuk bersama-sama melayani di tengah-tengah jemaat Indonesia. Marilah kita membawa persembahan ke meja persembahan. Nas Alkitab penutup persembahan terdapat di dalam Mazmur 116 ayat 12 dan 17a. Bagaimanakah akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu. Sambil kita menyanyi NMBT nomor 16. Terima kasih atas berkat
Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, pemilik kehidupan ini, kami bersyukur dengan hati tulus atas segala berkat yang sudah Kau berikan kepada kami setiap saat. Sungguh kami tidak dapat ukur dengan apapun juga, sebab terlalu besar anugerah-Mu bagi kami. Dengan apa dapat kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan, selain menyerahkan segenap hidup kami menjadi mezbah-Mu yang kudus. Di dalam ibadah ini, kami umat-Mu telah membawa persembahan di dalam bentuk uang. Berkati ya Bapa, dan kuduskanlah persembahan ini sehingga dapat dikelola dengan dipergunakan secara tepat dan benar. Ya Tuhan, ini doa syukur umat-Mu yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, sumber selamat dan serta sumber berkat kami. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu kalau di hari Minggu yang kudus ini kami kembali boleh dihimpunkan di rumah-Mu yang kudus untuk datang beribadah, memuji memuliakan Tuhan dan merenungkan firman-Mu. Kami bersyukur untuk firman yang boleh kami renungkan bersama. Tolong kami Bapa untuk boleh menghadapi rasa takut dengan terus mengandalkan Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Berikan kami hati yang rela untuk melakukan sesuatu yang baik dalam pelayanan. Dan mampukan kami dengan hikmat Tuhan untuk boleh menghadapi berbagai tantangan, ancaman, dan bahaya. Dan kami percaya bersama dengan Tuhan kami mampu melewati itu. Ajari kami selalu untuk boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mau menopang setiap program jemaat untuk kemajuan jemaat, bukan sebaliknya. Ya Tuhan, kami percaya bersama dan di dalam Engkau, apapun yang kami lakukan yang menurut kehendak Tuhan boleh meraih keberhasilan dan kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami semua yang hadir saat ini. Tuhan tahu apa yang kami rasakan, apa yang kami gumuli, apa yang kami rencanakan dan harapkan. Tuhan tolong berkati buat kami anak-anak yang masih duduk dalam bangku sekolah. Berkati kami dalam pendidikan kami. Berkati kami dalam pergaulan kami. Berkati kami yang rindu mendapat pekerjaan. Berkati kami yang berencana untuk melangsungkan pernikahan, secara khusus yang sudah boleh melapor di tengah-tengah jemaat kami bahwa Saudara Vera Snai, Saudara Febri Tumbol dalam rencana pernikahan mereka, juga Kartika, Togas, dan Saudara Kim. Tuhan berkati. Juga ada anggota-anggota jemaat lain yang rencana membawa anak-anak mereka untuk masuk dalam pernikahan yang kudus. Tuhan berkati setiap rencana dan kerinduan mereka. Anggota jemaat yang rindu untuk mendapatkan keturunan, Tuhan berkati. Dan kami rindu bersyukur bersama dengan Ibu Eka Sendo Abidin yang saat ini sementara menikmati berkat Tuhan lewat kehamilan. Tuhan jaga lindungi Ibu Eka bersama bayi yang ada dalam kandungannya. Kami juga berdoa untuk setiap usaha mata pencaharian kami sekalian. Tuhan bukakan jalan, Tuhan berkati, sehingga apa yang kami lakukan boleh membuahkan berkat-berkat yang berlimpah dalam kehidupan kami. Untuk pelayanan Jemaat Gemim Sion, para pendeta, penatua Siamas, seluruh komisi mereka, panitia yang ada, Tuhan berkati kami semua untuk boleh melaksanakan setiap program yang kami tetapkan bersama. Dan kiranya itu semua boleh menghentar kami bersama dengan anggota jemaat semakin dekat kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Kami rindu berdoa syafaat bersama dengan saudara-saudara kami
yang dalam keadaan sakit. Pendeta Fefti Ompinarai, Bapak Penatua Ferry Maliangkai, Ibu Dewi Maliangkai Suito, Bapak Temi Maliangkai, Bapak Inti Maliangkai, Ibu Maria Kindangin, Ibu Syamas Nova Mete, Bapak Tein Tamamilang, Bapak Jonas Kalesara, Ibu Kusai Supit, dan anak Alexa terkasih. Tuhan, tolong jamah dan berkati saudara-saudara kami ini, dan kiranya dengan kuasa darah Yesus mereka boleh mendapatkan kesembuhan, dan segala sesuatu yang mereka butuhkan dalam hal biaya dan lain sebagainya, Tuhan yang boleh sediakan tepat pada waktunya. Juga ketuk hati kami Bapa untuk boleh mengulurkan tangan membantu saudara-saudara kami yang membutuhkannya. Kami juga rindu bersyafaat bersama untuk saudara-saudara kami yang karena tugas kerja mereka saat ini ada di luar kota dan di luar negeri. Bapak Viveri Waluko, Bapak Doni Rantung, Saudara Febri Tumbol, Saudara Stefano Rondono. Tuhan jaga dan lindungi mereka selalu. Ya Tuhan, kami juga rindu topang dalam doa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan anugerahkan pemerintah dan kami masyarakat Indonesia hikmat kebijaksanaan serta hati yang takut akan Tuhan untuk menyikapi pandemi COVID-19 ini. Dan biarlah virus ini boleh segera berlalu dari kehidupan kami. Kami topang doa untuk tenaga medis, para dokter, perawat, analis, para relawan, kiranya selalu diberi kesehatan, semangat, dan ketulusan dalam mengemban tanggung jawab yang mulia ini. Terima kasih Tuhan untuk kami sekalian yang bertugas dalam ibadah ini, untuk Pelsus yang bertugas, pemain musik, pemandu lagu, petugas multimedia. Tuhan berkati juga yang membawakan puji-pujian kepada Tuhan. Tuhan berkati. Biarlah semua kami yang melayani saat ini, Tuhan berkati, dan di hari-hari depan kami semakin beri yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami semua yang datang bersyukur, berdoa kepada Tuhan. Doa ini kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan untuk makan warga Cikarang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kami pelayan khusus yang bertugas di ibadah minggu hari ini menyampaikan banyak terima kasih pada pagi ini Ibu Pendeta Seri Pengadiri Narai yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati Ibu Pendeta dalam pelayanan dan dalam doa. Terima kasih pada musik yang mengiringi kita di ibadah hari ini, Bapak Penatua Dr. Sios Mandiri, pemandu lagu Ibu Syamas Linda Presiden Lalu, dan Ibu Syamas
soundman, kesaksian pujian dari kuartet. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan saudara-saudara. Terima kasih disampaikan kepada seluruh jemaat yang telah beribadah ini dan sudah menerima kebenaran firman Tuhan. Diharapkan bersedia menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih disampaikan kepada jemaat yang baru pertama kali hadir beribadah bersama Jemaat Bumi Mision Jakarta Utara. Kami silakan berdiri. Kalau ada yang baru pertama kali, selamat datang di Jemaat Bumi Mision. Kami memberkati. Harapan kami dari BPMJ dan Belsus, saudara-saudara berkenan datang kembali beribadah bersama kami di Mision di kesempatan berikutnya. Saudara-saudara, apabila ingin menjadi anggota Jemaat Bumi Mision Jakarta Utara, silakan mengisi formulir pendaftaran di meja kami lantai bawah. Atau saudara-saudara membutuhkan pelayanan, mohon hubungi para pendeta yang melayani Jemaat Bumi Mision Jakarta Utara, atau hubungi pelayan khusus kolom 1 dan 5 sampai 5. Selanjutnya mari kita mengikuti jemaat informasi kegiatan kolom doa malam, persiapan konferensi Belsus dan Komisi Bipra dapat dilihat di warga jemaat. Informasi hari ulang tahun kepada Bapak Penatua Rivi Audisendo, Ibu Mary Narai, Adik Ridel Bani, dan Ibu Astri Sumatri. Kegiatan ibadah Bipra dilaksanakan secara online. Informasi keuangan panitia pembangunan jumlah penerimaan, Bapak Ibu bisa lihat di warta jemaat, 7.609.000. Saldo akhir info panitia pembangunan 90.902.789. Informasi keuangan jemaat. Saldo pertanggal 8 Agustus 2020, kas kecil 11.031.000. Saldo bank Surutgo per 8 Agustus 44.201.475 rupiah. Total keseluruhan 56.232.475 rupiah. Kami dari BPMJ dan Belsus mengucapkan selamat atas penubuhan CD Jemaat di hari Minggu ini untuk Saudara Terawati Oktaviana Snain dan Ibu Ungki Oro. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari BPMJ dan Belsus juga mengucapkan terima kasih atas sumbangan yang diberikan kepada Bumi Mision untuk keluarga Mantiri Narai atas sumbangan 1 set wastafel portable. Tuhan Yesus memberkati keluarga Mantiri Narai. Sumbangan berikutnya dari Bapak Pendeta Yapi Teofila atas sumbangan 1 tripod yang di depan kita dan meja, 1 meja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Juga keluarga Wowor Pondaa atas sumbangan 2 kostum APD
untuk tim gugus tugas. Tuhan Yesus memberkati. Jumlah kehadiran jemaat pada hari Minggu tanggal 8 Agustus hari ini jumlah 45 orang. Demikian warta jemaat minggu ini. Atas perhatian saudara-saudara disampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudaraku, mengakhiri ibadah ini dengan penuh sukacita saya mengundang kita berdiri. Sebagai lagu pemutusan, kita nyanyikan bersama Kidung Jemaat nomor 427, Kusuka Menuturkan. Sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan karena ibadah kita pagi ini boleh berjalan dengan baik. Untuk itu, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kepada kami datang kepadamu, mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu dalam ibadah pagi ini, sehingga boleh terlaksana dengan baik dan lancar. Terima kasih juga untuk firman yang sudah kami dengar tadi. Biarlah itu boleh menjadi petunjuk untuk kehidupan kami, pegangan buat kehidupan kami. Bapa, berkati kami semua yang sudah bertugas pada saat ini, mulai dari Kadin, Ibu Pendeta Shirley Montihina Rai MTH, yang sudah menyampaikan firman-Mu baik di dalam pelayanan maupun di dalam
Menatua Syamas, musik, pemandu lagu, soundman, multimedia, kameramen, asisten kameramen, gugus tugas Kemision Jakarta Utara, dan kesaksian pujian dari kuartet dan semua yang terlibat dalam pelayanan ibadah minggu pagi ini. Pakai kami terus untuk melayani dimanapun kami berada. Bapa dalam surga, kami mau berdoa juga untuk Ibu Syamas Linda Matasilia yang akan berangkat ke Manado besok. Tuhan Yesus sertai, Tuhan Yesus jaga lindungi mereka ya Tuhan, tibakan di Manado dengan tidak kurang suatu apapun. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat Kemision Jakarta Utara yang mengikuti ibadah pagi ini, baik di rumah lewat live streaming maupun di tempat ini. Tuhan, Engkau berkati kami terus dan berikan kami selalu kerinduan untuk kembali beribadah, bersekutu, memuji dan menyembah-Mu di tempat ini. Setelah ini juga kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tolong jaga, lindungi, dan sertai kami Tuhan dalam perjalanan pulang. Tibakan kami di rumah dengan selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam persekutuan.